Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, pada kesempatan kali ini, di bulan yang mulia ini, mendekati bulan Dzulhijjah, di mana di sana ada beberapa ibadah. Ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah. Ibadah wajib meliputi ibadah haji, dan juga ibadah sunnah termasuk ada di situ kurban. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Di dalam ayat tersebut ada ayat fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah, sembelihlah kurban. Ibadah kurban ada unsur di antara vertikal dan juga horizontal. Jika dilihat dari vertikal menuju ke atas, yakni kepada Allah, yang dalam arti tujuannya kurban ialah taqarrub atau mendekatkan diri, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembelihannya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dimensi vertikal atau horizontal, yaitu kepada sosial, aspek sosial, yaitu berbagi kebahagiaan kepada kaum muslimin dan juga kaum fakir miskin. Ulama berpendapat dan ittifaq, sudah bersepakat bahwasannya hukum daripada kurban adalah sunnah muakkadah, yang mana artinya sunnah yang dianjurkan. Jadi tidak ada istilah saya sudah berkorban tahun lalu jadi tahun ini tidak berkorban, bukan. Tetapi kurban ialah sunnah yang dianjurkan setiap tahun selagi dia mampu. Ini ittifaq antara imam mazhab Syafi'iyah. Bahkan di kalangan mazhab Hanafi dikatakan hukumnya wajib bagi siapapun umat muslim yang mampu dan dalam keadaan tidak bepergian, maka hukumnya wajib. Tapi karena kita mengambil mazhab Syafi'i, maka hukumnya sunnah. Jadi bagi siapapun yang mempunyai kelebihan harta ataupun yang mampu untuk berkorban tahun ini, maka marilah kita tunaikan ibadah kurban kini dengan niat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, serta berbagi kebahagiaan di kalangan fakir miskin dan juga umat Islam yang membutuhkan. Ibadah kurban sendiri tidak melulu di Indonesia ataupun dimanapun berada, bisa dimanapun, terlebih di Sudan. Kita saat ini berada di Sudan, marilah kita berbagi kebahagiaan kita dengan menyembelih kurban di negeri Dua Nil ini, yakni di negeri Sudan, dengan berbagai macam sembelihan ataupun bahkan bisa rombongan dengan ketentuan yang sudah berlaku. Bisa berupa sapi ataupun unta ataupun kambing. Ini sudah diatur sesuai syariat. Ibadah kurban sendiri tidak hanya untuk orang yang masih hidup, bahkan untuk orang yang sudah meninggal pun masih mendapatkan pahala. Sebagaimana yang telah disepakati dalam ulama kalangan Syafi'iyah, bahwasannya ibadah kurban apabila diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, maka ibadah atau pahala tersebut akan sampai kepada si mayit yang dihadiahkan tersebut. Jadi kita hadiahkan sedekah kita, ibadah kurban kita kepada siapapun, maka itu akan sampai kepada yang dihadiahkan, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Sekali lagi yang terakhir, marilah kita berkurban, karena kurban bukan hanya sekali sebagaimana kita berhaji.
Kalau seandainya haji hukumnya wajib, seumur hidup sekali wajib, dan seterusnya sunnah, maka kalau ibadah kurban seterusnya tidak ada batasannya. Bahkan diceritakan Rasulullah selama hidupnya, semenjak ditetapkan syariat berkurban, Rasulullah sampai akhir hayatnya tidak pernah melewatkan satu kali pun ibadah kurban. Dengan demikian, marilah kita mengikuti sunnah Rasulullah. Jika dalam hal ini kita keadaan mampu, maka marilah kita berkurban dengan semampu kita. Bisa dengan kambing, ataupun dengan sapi, ataupun bahkan dengan patungan. Boleh, silahkan. Tentunya kami harap dengan adanya momen Idul Adha pada kali ini, kita lebih semangat, lebih giat, lebih perbanyak sedekah, terlebih ibadah kurban, agar kaum fakir miskin dan juga yang berhak menerimanya menerima kebahagiaan di hari yang fitri, sebagaimana ada zakat fitrah di bulan Syawal, yaitu di Idul Fitri. Maka di bulan Zulhijjah juga ada, yaitu berbagi daging kurban. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada berkah dan manfaatnya. Saya akhiri, kurang lebih mohon maaf, dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.